Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan Anda pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk boleh sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan sudah memberkati kami dan boleh sungguh-sungguh kami dipelihara dan diampuni setiap hari. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan mengenai baptisan air. Tuhan kiranya memberikan urapan kuasa buat hamba yang mengajar dan kami semua yang mendengar. Tuhan, kami mengundang Kau hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita melanjutkan pelajaran kelima tentang pengajaran dasar tentang keselamatan. Sebelumnya saya akan review sejenak pelajaran kita. Pelajaran pertama kita belajar tentang kabar buruk dan kabar baik. Pelajaran kedua kita belajar tentang jaminan hidup kekal atau keselamatan. Pelajaran ketiga kita belajar tentang tugas dan panggilan. Pelajaran keempat kita belajar tentang bagaimana mengikut Yesus. Hari ini kita belajar tentang baptisan air. Baptisan air bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu ketetapan yang Allah berikan untuk dilakukan oleh setiap orang percaya kepadanya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ayat di atas disebut amanat agung. Amanat agung ini memerintahkan kita, yang pertama, pergi memberitakan Injil. Yang kedua, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bagaimana caranya? Caranya adalah, pertama, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dimuridkan atau diajar. Jadi pembaptisan sangat penting karena diperintahkan Yesus sendiri. Orang Yahudi di masa lalu mempraktekkan baptisan ini walaupun dengan pengertian berbeda. Mereka membaptis sebagai lambang atas kodrat mereka yang telah dibersihkan. Baptisan Yohanes melambangkan pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini berlaku bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi juga non-Yahudi pada waktu itu. Sekarang Kristus menyempurnakan baptisan itu karena mempunyai makna yang lebih dalam. Pembaptisan dilakukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadikan sebuah model pembaptisan Kristen. Hanya melalui cara ini seseorang setelah dibaptis masuk ke dalam komunitas gereja. Pembaptisan Kristen adalah cara di mana seseorang membuat pernyataan umum tentang imannya. Ingat saudara, baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah darah Kristus di mana saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit buat saudara, sehingga baptisan dan iman saling berhubungan dengan erat. Roma 6 ayat 3-4 dan 11 mengatakan bahwa baptisan menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 3 berbunyi, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Ayat 4, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dari 3 ayat di atas menerangkan makna baptisan. Yang pertama, tanda bahwa Anda telah mati bagi dosa, menanggalkan manusia lama yang penuh kelemahan dan dosa, sama seperti Kristus mati bagi dosa manusia. Yang kedua, dosa itu sudah dikuburkan bersama Yesus. Karena semua itu Yesus yang menanggung semua dosa manusia. Dosa yang sudah dikubur jangan dibangkit-bangkitkan lagi. Yang ketiga, sebagaimana Yesus bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya, berarti orang yang sudah dibaptis harus bangkit dengan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang jauh dari dosa, karena Anda dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan dalam hidup saudara. Secara sederhana, pembaptisan air adalah kesaksian umum terhadap perubahan yang terjadi di dalam kehidupan pribadi orang percaya. Pembaptisan air adalah bentuk ketaatan kepada Allah bahwa dirinya sudah diselamatkan. Demikianlah saudara makna pembaptisan air yang kita pelajari hari ini. Saya percaya jika Anda sudah menerima Kristus, pasti timbul keinginan untuk dibaptis secepat mungkin. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 berkata, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menebus kami, mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, yang merupakan landasan makna baptisan kami semua, bahwa kami harus mati dari dosa-dosa lama, tidak mengulangi lagi, dan dikuburkan jauh-jauh supaya kami tidak melakukannya lagi. Dan kami akan hidup bangkit dengan gaya hidup yang baru, yaitu manusia baru yang berdasarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mengerti arti baptisan ini dan kami juga mau mengalami baptisan air ini. Dan kami percaya pada saat kami percaya Yesus, Tuhan sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, saudara harus menyimak daripada makna baptisan ini supaya Anda tidak salah pengertian. Berilah diri saudara untuk dibaptis, agar saudara mengalami penghayatan kesatuan dengan Kristus. Nah, saudara bisa menjawab pertanyaan di bawah ini untuk supaya Anda mengerti. Yang pertama, apakah Anda sudah mengalami kuasa baptisan air seperti yang dijelaskan di atas, atau sekedar ikut-ikutan, atau sekedar ritual agamawi saja? Yang kedua, ambillah komitmen untuk mengalami kuasa baptisan air. Yang ketiga adalah ayat hafalan dari Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah kiranya pelajaran pada hari ini. Tuhan memberkati saudara. Shalom.